Itu yang saya lihat selama ini ya, untuk sosialisasi Permenkes 39 tahun 2015 sendiri ini masih kurang gitu. Terus tau nggak lu Bang, di mana tukang giginya itu di seberang puskesmas gue. Oh, the best, itu terbaik. Iya, lihat aja PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat itu nggak ada tentang gigi. Halo, selamat datang di podcast Dr. Gigi Gaul. Pada episode kali ini, saya akan membahas mengenai tukang gigi terkait dengan Wawan Canda bersama founder akun @korbantukanggigi di Instagram yang sebelumnya. Banyak yang menanyakan secara langsung, secara jalur pribadi gitu ya. Menanyakan, kok yang disorot tukang gigi, ini kan tukang gigi itu sebenarnya profesi legal gitu. Mereka punya asosiasi, punya persatuan gitu ya. Kok disorotnya jadi seakan-akan korban tukang gigi ini korban tukang gigi yang legal. Padahal memang sebenarnya itu cuma sekedar branding gitu. Yang disorot adalah yang seperti diistilahkan pada Wawan Canda kemarin, itu adalah praktisi gigi ilegal atau tukang salon gigi gitu ya. Nah, sekarang kita bahas sedikit lebih dalam mengenai keduanya, yang legal dan ilegal ini, serta dampak dari pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pihak gitu ya. Bersama saya kita akan ngobrol dengan salah satu co-founder Korban Tukang Gigi juga, bagian dari Korban Tukang Gigi, akun Korban Tukang Gigi. Ini yang alhamdulillah julidnya sejagat Twitter teh paling julid ini teh. Ini yang kemarin disebut-sebut sebagai juru bicara Kortugi untuk ngebalesin komen-komen yang agak nyinyir gitu, sebab ini adalah lawan yang pas. Kita sambut dulu Dr. Gigi Belinda C. Hapsari. Halo Bel. Ini halo Belinda Bel aja ya. Halo semuanya. Halo Belinda. Mana ada gue julid Bang, kagak Bang. Ya Allah. Oh iya benar. Julid banget, bukan julid lu. Julid pakai banget gitu. Enggak. Ya, tapi gini, kadang memang kan orang julid mah dibutuhkan gitu ya. Apalagi dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, menegakkan kebenaran gitu. Soalnya mereka mah bener-bener itu mah udah ilegal judulnya. Jadi kalaupun ada yang komen julid, biasanya memang dari sesama praktisi gigi ilegal itu, atau orang-orang di lingkaran mereka juga gitu. Jadi memang harus ada yang maju sebagai ini. Duonya kan kalau di Kortugi yang disodorkan adalah Bel atau Mbak San gitu. Dua ini pergi ganti SP Orto gitu ya. Itu yang kita kerahkan. Oke, Bel. Jadi gini. Vibes ya Bang ya. Jadi ceritanya gini. Kita yang ngebahas mengenai tukang gigi legal yang memang ada aturan Permenkesnya juga gitu ya. Dan praktisi gigi ilegal. Sekarang kita dari awal nih menyatukan atau menyamakan istilah dulu. Tukang gigi ini apa dan tukang gigi ilegal ini apa gitu. Kita bedakannya dari situ dulu ya. Gimana? Jadi kalau tukang gigi itu sebenarnya adalah seseorang yang gue lupa redaksinya. Jadi kalau tukang gigi itu ada redaksinya sendiri di Permenkes nomor 39 apa 36 ya? 39 ya tahun 2014 itu tentang tukang gigi. Jadi di Permenkes itu sudah dijelaskan jadi tukang gigi itu apa, kewenangannya itu apa gitu kan. Terus apalagi ya, pokoknya tugas-tugasnya itu secara syarat administrasi kalau misalnya dia mau bikin surat izin tuh apa. Jadi tukang gigi, jangan salah, tukang gigi itu ada surat izinnya juga, harus ada harus ada surat izinnya juga kayak gitu Bang. Itu izin secara legalitas melakukan pekerjaannya gitu ya. Betul. Terus kayak dia tuh juga pasang itunya juga di pelang kayak gitu tuh juga diatur. Terus kayak tempatnya nggak boleh pindah-pindah. Terus ada kewenangannya yang dia pekerjaannya hanya boleh mengerjakan pekerjaan tertentu kayak gitu. Itu yang secara legalnya seperti itu. Kalau yang ilegalnya ini nggak ada aturannya di Permenkes ya? Iya, jadi ilegal itu bisa dibilang begitu melawan hukum ya, ilegal. Jadi mungkin dia tukang gigi gitu kan, pekerjaan sebagai tukang gigi, tapi melakukan hal-hal yang
di luar kewenangan dia gitu. Maksudnya iya, dalam betul, kegigian betul, ya, betul. kalau misalnya dia tukang gigi terus nyambi jualan cilok itu teh nggak masalah gitu. Tapi kalau Tapi kalau tukang tukang gigi, cilok bikin kerjaan tukang gigi, tata ilegal gitu ya. iya asalkan ada surat izinnya itu bang kayak Oh iya, gitu. benar. Tapi kalau kalau dia misalnya pasang behel lah, pasang finir atau berani cabut gigi, itu kan sudah bukan kewenangannya ya. Jadi ya itu yang namanya ilegal seperti itu. Itu ada satu uh, kalau kita bilang tukang gigi ilegal seperti itu. Terus yang sekarang banyak muncul itu kan mereka bukan di bawah payung tukang gigi ya. Jadi kadang kayak tukang-tukang gigi itu juga itu bukan anggota kita gitu, tapi yang kayak salon-salon, pasangin behel, pasangin finir kayak gitu-gitu tuh itu masuk konsep ke pekerjaan ilegal ya. Cuman kita ngasih namanya apa ya? Kalau Mas Rifki kemarin bilangnya praktisi ilegal gitu lah. Praktisi gigi ilegal gitu ya, Oh, sama tukang salon gigi kalau istilahnya yang dipakainya mah katanya. Iya. Nah, kalau tukang gigi yang legal nih, ada batasan-batasannya. Kerjaannya batasannya apa aja nih? Oke, kalau dari Perlu segi diketahui jenis masyarakat ya. Jadi kalau masyarakat datang ke tukang gigi, memang mereka punya dasar bahwa yang bisa dikerjakan oleh tukang gigi yang legal ini apa aja gitu. Sehingga mereka lebih awas kalau ditawari yang di luar ini gitu ya, di luar batas-batas atau kewenangan si tukang gigi legal ini. Oke, jadi kalau untuk pekerjaannya, jenis pekerjaannya itu hanya membuat gigi tiruan, ya. Jadi cuman boleh pakai bikin gigi tiruan aja. Nah, gigi tiruannya itu seperti apa syaratnya? Yang pertama, dia tidak boleh menutupi sisa akar gigi. Ya, jadi kalau misalnya ada sisa akar gigi itu udah harus cabut-cabut dulu semua. Terus yang kedua itu menggunakan dan itu dicabutnya bukan di mereka ya? Oh, bukan, harus cabutnya di dokter gigi lah ya. Gitu ya. Terus yang kedua pakai bahan gigi palsunya itu kan, gigi palsu itu kan bahannya macam-macam. Nah, itu yang harus dipakai itu yang akrilik yang heat cure. Jadi jadi ciri-cirinya begini teman-teman, kalau misalnya pengen bikin gigi palsu nih ke tukang gigi, udah nggak ada ini. Itu ciri-cirinya adalah gigi kamu dicetak dulu tuh, dicetak pakai apa yang kenyal-kenyal, kita sebutnya namanya alginat ya, itu dicetak. Terus dia tukang giginya bukannya bikinnya di luar mulut. Jadi kamu pulang dulu, terus ini dibikin dulu sama tukang gigi, nanti janjian lagi kapan untuk pemasangannya atau kita sebut biasa insersi. Nah, itu yang diperbolehkan. Kalau misalnya yang kayak gitu pun ada dua bahan ya sebenarnya, ada yang akrilik, ada yang Valplas gitu. Tapi itu yang akrilik itu ciri-cirinya dia pakai kawat gitu. Jadi warnanya sama-sama pink gitu kan, tapi dia yang pakai kawat gitu. Jadi itu lepas pasang kayak gitu. Jadi tidak boleh menutupi sisa akar gigi, harus pakai heat cure akrilik seperti itu. Cure tadi ya. Itu batasan si tukang gigi yang legal. Nah, iya. Jadi di luar itu bisa dipastikan sepertinya itu bukan tukang gigi yang legal gitu ya. Soalnya kalau yang tukang gigi ilegal ini kan one visit GPSL gitu ya. Iya. Sejam 2 jam jadi aja gitu ya. Yang penting dan bukan heat cure yang dipakai gitu. Ya. Pakainya biasanya self cure. Kemarin aku barusan dapat itu. Barusan dapat apa? Ini korban tukang gigi. Terus tukang tau nggak lu bang di mana tukang giginya itu di seberang puskesmas gue? Oh, the best, itu terbaik. Iya. Bagus. Aduh, tapi gue belum berani cawe-cawe ya karena gue masih orang baru di situ. Jadi ya gue memantau dulu aja sih gitu. Ini belum gue laporin ke Kapus karena gue kemarin langsung latar kan, jadi belum sempat ngobrol sama Kapus juga. Tunggu dulu. Ini tukang giginya baru gitu? Guanya yang baru, dianya yang udah lama di situ. Kan berarti selama ini enak, ya? Harusnya kan pihak puskesmas juga tahu gitu kan? Iya, maksudnya gue belum ngasih tahu ke Kapus gue kalau kerjaannya seperti itu. Oh, mungkin dari segi peraturannya tukang gigi harus bikin apa-apa kayak gitu tuh juga mereka juga belum terpapar ya gitu. Untuk cara peraturan gitu. Oke. Berarti kalau yang dibahas di akun korban tukang gigi termasuk finir-finiran dan behel-behelan mah udah pasti itu mah yang ilegalnya gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi ilegal kan bisa dua ya Bang. Dia bisa tidak memenuhi syarat-syarat dari Permenkes, bisa juga pekerjaannya. Jadi dia udah punya izin nih, udah punya izin lalala sebagai tukang gigi. Gitu kan.
sebagai tukang gigi, tapi dia mungkin mengerjakan hal-hal yang lain gitu. Karena kemarin juga ini ada tulisannya tukang gigi gitu kan, mungkin ada sertifikat, ya kita nggak tahu ya secara legalitasnya dia itu apa gitu, tapi dia mengerjakan behel atau membuat gigi palsu itu yang tidak sesuai dengan Permenkes kayak gitu. Nggak pakai heat cure tadi gitu ya, pakai yang self cure ya. Jadi iya. biar jelas dulu bedanya heat cure sama self cure ini apa? Oke, jadi akrilik itu adalah alat atau adalah bahan yang biasa dipakai dalam kedokteran gigi untuk membuat gigi palsu ya. Itu dia apa namanya, warnanya pink kayak gusi, terus kalau yang di bagian giginya itu warna putih. Nah, ada heat cure, ada self cure. Itu adalah proses settingnya atau proses pengerasannya atau proses apa ya? Ya matangnya gitu. Kalau misalnya bayangin kita bikin kue ya, itu ada adonan, nah itu di oven nanti keluarnya jadi kue gitu kalau kan. Heat cure di oven gitu ya. Nah kalau heat cure ya, cuman kalau heat cure itu dia dimasaknya digodok gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya bikin heat cure itu dicetak, seperti yang tadi saya bilang dicetak, terus habis itu cetakannya nanti dibikin model gitu kan dari lilin, terus prosesnya tuh nanti digodok, terus nanti si akriliknya ditaruh di apa namanya di cetakannya itu, digodok lagi supaya matang, supaya keras. Akhirnya ketika keluar dia sudah menjadi si gigi palsunya itu. Nah, kalau self cure itu tinggal ada bubuk, ada cairan, dicampur jadi satu, diaduk, nanti didiemin itu udah mengeras gitu. Jadi self cure itu dia matang dengan sendirinya. Mengeras dengan sendirinya kayak agar-agar gitu ya. Self cure tuh matang dengan sendirinya. Kalau heat cure harus dimasak dulu kayak gitu. Heatnya ini didapat dari rebusan air panas tadi ya, panasnya ini dapatnya dari rebusan air panas. Oke. Iya. Sekarang kalau si tukang gigi ini udah diatur dalam Permenkes kewenangannya, sejauh ini gitu ya, apalagi dulu Belinda nih pernah ngobrol sama orang Kemenkes ya. Siapa? Sama siapa tuh? Ibu Dokter Gigi Saraswati. Sekarang beliau apa ya? Direktur Yankes ya kalau nggak salah. Nah, di Kemenkes ya. Dan waktu itu kan memang sepertinya beliau pun agak sedikit terkaget-kaget gitu ya, bahwa ternyata kenyataan di lapangan walaupun udah diatur dengan Permenkes masih ada juga yang nakal gitu ya, yang mengarah ke ilegalnya gitu. Yeah. Waktu itu solusi dari Kemenkesnya sendiri untuk penindakan si tukang gigi ini kayak gimana? Waktu itu nggak ngebahas sampai situ sih, Bang. Cuman pemaparan bahwa apa namanya, ada kasus seperti ini, banyak kasus yang terjadi ilegalitas itu tuh banyak banget gitu. Jadi belum sampai ke RTL gitu. Gue ngomongnya RTL karena habis latar ya. Belum sampai ada rencana tindak lanjut mau ngapain itu belum ada. Iya. Cuma memang begini Bang, itu yang saya lihat selama ini ya, untuk sosialisasi Permenkes 39 tahun 2015 sendiri ini masih kurang gitu. Jadi masih banyak dinkes yang mungkin jadi ini Permenkes tuh masih antara ada dan tiada gitu loh. Jadi ada yang ngeh itu ada, tapi ya udah ada-adaan aja gitu kan, tapi nggak dilaksanain, atau ada yang bahkan ada yang sampai sama sekali belum tahu bahwa itu ada itu. Sampai saya harus ngadep gitu kan, nggak sih waktu itu iseng aja gitu kan, ngobrol, Dok ini ada ini loh gitu, terus serius ada gitu. Akhirnya ketika ini dinkesnya bagus nih, ya dinkes yang waktu itu aku ngobrol itu dia bagus. Jadi ketika saya sudah melaporkan ada kejadian seperti ini, mereka langsung cek legalitas tukang gigi, ternyata memang belum pernah ada ngeluarin surat izin tukang gigi gitu kan. Akhirnya dari gitu. Nggak ada ngeluarin surat izin untuk praktik tukang giginya gitu. Belum ada sama sekali. Jadi satu kabupaten itu belum ada gitu kan. Terus akhirnya waktu itu langsung tuh gerak cepat tindak lanjut, kita yang di Puskesmasya itu diminta untuk mengumpulkan data-data tukang gigi yang ada di wilayah kerja kita gitu, wilayah kerja kami gitu kan.
Jadi datangi satu-satu, dan itu data sudah terkumpul semua. Jadi sekarang data-data sudah ada di Dinkes semua seperti itu. Cuman karena pas mau gerak lagi terus terkepung pandemi ya, jadi belum ada tindak lanjut selanjutnya. Oke, I see. Jadi memang sebenarnya penindakan langsung juga masih sulit sebenarnya ya, karena Permenkesnya juga masih antara tahu, ada beberapa yang tahu, ada yang enggak gitu ya. Untuk penindakannya. Oke. Kalau yang tukang gigi ilegal ini sendiri dari Dinkes gitu udah ada penindakan belum? Saya belum tahu sampai sejauh itu ya gitu. Cuman sepertinya belum terlalu apa ya namanya? Kayak belum terlalu hits ya. Belum mendapat perhatian penuh gitu ya. Yang namanya Dinkes itu kan kerjanya banyak banget ya gitu. Jadi bahkan itu honestly gigi itu tidak menjadi salah satu kayak diperhatikan gitu loh. Lihat aja PHBS perilaku hidup bersih dan sehat itu nggak ada tentang gigi. Terus KS ya, keluarga sehat, kategorinya kriterianya tuh nggak ada tentang kesehatan gigi. Jadi mereka itu masih berkutat masalah KIAKB, terus rokok kayak gitu udah masuk, terus kayak PTM, penyakit tidak menularnya, tapi penyakit tidak menularnya itu kayak yang diabetes, hipertensi, seperti itu. Jadi gigi itu sama sekali belum muncul ke permukaan Kemenkes gitu. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan apa ya? Kalau aku bilang sih mungkin ini butuh keaktifan kita sebagai dokter gigi yang kerjanya di bidang gigi ya. Itu bukan berarti kita mau matiin rezeki mereka, itu bukan, enggak gitu. Tapi kita yang harus aktif Mas gitu, Bang gitu. Jadi harus aktif untuk kayak pelaporan sendiri, misalnya kita dapet nih tukang gigi kayak gitu kan. Nah, itu biasanya tuh ya udah datang, terus ya udah kita kerjakan, terus udah pulang pasien gitu. Tapi kita tidak memberikan laporan kepada Dinkes. Nah, Dinkes ini taunya gimana gitu. Mereka kerjanya banyak, masih ngurusin imunisasi, masih ngurusin gizi buruk, seperti itu. Kalau misalnya dari kita sendiri tidak memberikan masukan kepada Dinkes, mereka nggak tahu. Jadi kalau aku bilang ini salahnya secara sistematik gitu, bukan hanya dari Dinkes aja. Kita nggak bisa menyalahkan Dinkes kalau misalnya ada tukang gigi tapi nggak dikasih hukuman atau apa, nggak dibina, nggak diawasin kayak gitu. Itu salah satunya peranan kita gitu. Harus kita yang maju. Setuju. Oke. Jadi memang intinya sih bahwa beda antara tukang gigi dengan tukang gigi ilegal. Jadi korban tukang gigi ini sebenarnya ngebahasnya yang ke arah tukang gigi ilegal gitu ya. Dan pesan untuk masyarakatnya terakhir apa nih? Kalau untuk pesan untuk masyarakat ya masyarakat gimana ya Mas Bang, kadang mereka ya, saya bilang gini aja deh, kalau misalnya itu pesan saya tadi ya. Jadi kalau misalnya memang mau banget ke tukang gigi, itu syaratnya adalah yaitu dia hanya bisa mengerjakan itu aja gitu. Tapi kalau saya bilang ya, mohon maaf sekali, ini masalah tarif ya, gitu kan. Biasanya kan masyarakat masalah tarif gitu. Kemarin pasien yang saya tanya ke saya tanya, kamu habis berapa gitu. Dan tarif yang dia keluarkan di tukang gigi tersebut, itu sama dengan tarif yang saya kerjakan di klinik gigi. Jadi mending ke dokter gigi aja swasta loh, ini bukan, gue nggak ngomong puskesmas ya. Puskesmas itu harganya udah di bawah standar banget, tapi kalau di klinik swasta itu sama Bang gitu. Jadi kalau kata saya teh, kalau misalnya Anda mau merawat gigi gitu kan, terus ada dokter gigi di sekitar Anda, datangin dulu dokter giginya gitu kan. Tanya harga gitu, tanya harganya berapa, perawatan yang harus dilakukan apa aja, dan sebenarnya itu yang terbaik gitu, karena memang kalau dokter gigi kan belajar semuanya ya tentang kesehatan gigi. Tapi kalau misalnya memang maunya gitu kan ke tukang gigi gitu kan, ya itu tadi harus syaratnya dia hanya boleh membuat gigi palsu. Gigi palsunya tidak boleh menutupi akar gigi, which is kamu harus nyabutin gigimu dulu yang mau dipasang gigi palsu. Kamu bisa pergi ke puskesmas supaya dapat harga lebih murah.
atau pakai BPJS supaya tidak dapat tidak kena harga gitu. Terus Atau yang ke ketiga tadi RSGM gitu ya. kenapa? Ke RSGM. Ke RSGM juga Gigi bisa, mulut. cari koas bisa Atau gitu. peserta Jadi pendidikan. ada banyak solusi yang lebih murah untuk merawat gigi itu ya sebenarnya. Terus dan harus heat cure akrilik gitu. Heat cure akrilik itu yang tadi saya bilang harus bikinnya di luar mulut gitu. Soalnya kalau di dalam mulut itu banyak banget akibatnya, dan Bang Agam lah lebih lebih jelas gitu kan. Kayak gitulah pokoknya. Jadi saya pribadi, karena tukang gigi itu didukung oleh Permenkes ya kan, jadi pemerintah ini mendukung pekerjaannya. Monggo kalau misalnya mau ke tukang gigi, itu kan salah satu prinsip otonomi ya Bang ya. Jadi pasien boleh memilih gitu kan. Pasien gitu semua ya. Tapi ya itu tadi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jangan semua ke tukang gigi seperti itu. Oke. Thank you penjelasannya, Bel. Ya. Kita akhiri dulu sampai di sini episode kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan bermanfaat juga untuk Dr. Gigi Belinda dan saya gitu ya. Amin. Ada manfaat yang bisa didapat. Untuk masyarakat sekali lagi, menjadi masyarakat yang bijak, menjadi masyarakat yang cerdas, karena kesehatan, terutama kesehatan gigi, adalah sesuatu yang vital. Untuk sementara sekian dulu, tetap sehat, selalu semangat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.